Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahratul Abilikis Jasmine Anwar dengan NIM 241091111200027 dari program studi kedokteran program sarjana. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi yaitu surface anatomy atau biasa dikenal dengan anatomi permukaan. Baik, kita mulai ya. Dari definisi anatomi sendiri. Anatomi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu temein yang artinya memotong. Ya, anatomi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari susunan tubuh dan bentuk dari suatu makhluk hidup. Jadi, ketika kita membicarakan anatomi, berarti kita sedang membicarakan suatu desain biologis, yaitu robot biologis lah anggapannya yang telah diciptakan oleh Sang Maha Pencipta. Nah, anatomi sendiri itu meliputi struktur-struktur yang dapat dilihat secara makroskopik, yaitu tanpa menggunakan alat pembesaran dan juga secara mikroskopik dengan bantuan pembesaran. Nah, di sini kita belajar dulu tentang posisi anatomis. Apa sih posisi anatomis itu? Yaitu sebenarnya kalau misalnya kita lihat gini aja kayak oh, posisi anatomis itu merupakan posisi berdiri tegak. Tapi sebenarnya tidak sekedar berdiri tegak. Jadi posisi anatomis itu benar posisinya berdiri dengan tegak. Di mana kepala, mata, dan jari itu kita harus menghadap ke depan. Jadi nggak boleh kayak melenceng ke kanan, melenceng ke kiri itu namanya bukan posisi anatomis lagi. Kemudian anggota badan atas berada di samping dan merapat sehingga telapak tangan menghadap ke depan. Jadi tangan kita, bagian telapak tangan ini harus di depan, bukan seperti ini ya teman-teman. Jadi kayak harus di depan gitu. Terus kemudian arah ibu jari itu menjauhi bidang median. Baik, kita lanjut. Yang selanjutnya yaitu sumbu dan bidang pada anatomi. Jadi, sumbu dan bidang pada anatomi itu adalah suatu garis imajiner yang digunakan untuk menggambarkan gerakan dan lokasi struktur pada tubuh manusia. Nah, suhu atau bidang pada anatomi itu dibagi menjadi beberapa bidang pada sumbu anatomi. Yang pertama yaitu bidang median. Nah, bidang median sendiri ini membagi tubuh menjadi bagian kiri dan kanan melewati kepala dan sumsum tulang. Jadi bisa dilihat ya teman-teman di gambar ini suhu median itu yang mana yang membentang dari sini nih. Nah, ini namanya sumbu median atau bidang median. Kemudian bidang sagital yaitu membagi tubuh menjadi dua bagian titik tertentu sejajar dengan bidang. Yang ketiga yaitu bidang transversal. Nah, bidang transversal ini sendiri bisa disebut juga bidang aksial, yaitu membagi tubuh menjadi bagian atas superior dan juga bagian bawah. Nah, kemudian selanjutnya yaitu bidang frontal atau konoral, yaitu membagi tubuh menjadi bagian depan atau bisa disebut ventral dan bagian belakang. Kemudian sumbu vertikal, yaitu garis yang membentang dari atas ke bawah melalui bagian tengah tubuh. Dan yang terakhir yaitu sumbu sagital, yaitu garis yang membentang dari depan ke belakang melalui bagian tengah. Oke, untuk gambarnya sendiri bisa dilihat di sini ya teman-teman, biar lebih jelasnya. Selanjutnya kita belajar mengenai regio tubuh. Ya, jadi dalam anatomi manusia sendiri itu dibagi-bagi lagi nih. Ada kepala, kemudian leher atau kolum, torso, eh, atau dada ya, toraks, perut, abdomen, dan serta panggul juga. Terus bagian punggung ini dorsum. Kemudian ada ekstremitas atas yaitu membrum superius dan bawah membrum inferius.
Kemudian yang terakhir itu dibagi lagi menjadi lengan atas atau brachium dan lengan bawah anterobrachium, tangan atau manus dan tungkai atas femur dan tungkai bawah chorus dan yang terakhir yaitu kaki atau pes. Ini bisa dilihat gambarnya seperti ini untuk pembagian-pembagiannya. Nah, sekarang kita masuk ke regio kepala, yaitu yang pertama rambut ya. Nah, rambut sendiri itu merupakan sel berserabut yang terdiri atau mengandung keratin yang mengalami penandukan atau cornification. Nah, kenapa di sini disebut tanduk? Karena pada hewan-hewan lain seperti kambing, sapi, kerbau itu mereka juga memiliki tanduk teman-teman. Tanduk pada mereka, pada sapi dan kerbau itu dia bukan terbuat dari tulang, melainkan terbuat dari kulit sehingga rambut sendiri bisa disebut dengan apa namanya ini keratin yang mengalami penandukan atau cornification. Nah, rambut sendiri ini hampir ada di seluruh badan manusia ya teman-teman. Tidak hanya pada manusia, tapi pada hewan-hewan lain juga memiliki rambut ini. Adapun fungsi-fungsi rambut pada manusia yaitu yang pertama melindungi kulit kepala. Jadi seperti yang kita ketahui, kulit kepala itu sangat rentan karena eh, mudah sekali terpapar sinar matahari. Jadi karena dia tuh letaknya di atas untuk melindungi kesehatan kulit kepala ini, rambut bisa menjadi pelindung bagi kulit kepala kita. Yang kedua yaitu menyaring kotoran. Nah, seperti rambut rambut yang berada pada tubuh manusia seperti halnya alis, rambut alis. Alis ini termasuk rambut juga ya. Jadi kalau misalnya ada debu yang akan masuk ke dalam mata itu bisa tersaring dulu ke alis sehingga debu-debu yang bisa membuat mata perih, kelilipan kayak gitu tuh nggak langsung mau menuju ke mata. Jadi dia tersaring dulu oleh alis. Kemudian yaitu mengurangi gesekan atau friksi. Nah, rambut yang dimaksud ini yaitu seperti halnya rambut pada ketiak. Nah, rambut pada ketiak ini berfungsi untuk mengurangi gesekan. Pastinya kalau misalnya teman-teman jalan itu ada gesekan antara lengan dan juga bagian bagian ketiak itu mesti ada gesekan. Nah, untuk mengurangi gesekan yang ada itu rambut berfungsi agar gesekan itu tidak melukai langsung kulit ketiak. Kemudian menjaga stabilitas suhu. Nah, ini biasanya adalah fungsi rambut pada kemaluan. Next, selanjutnya. Nah, jadi di dalam struktur rambut itu ada yang namanya sebaceous gland, yaitu kelenjar mikroskopis yang berada di folikel rambut, yang dia itu fungsinya untuk mengeluarkan sebum, yaitu zat berminyak yang melindungi kulit dan rambut dari kekeringan. Jadi kalau misalnya teman-teman nih apa namanya merasa kepalanya tuh kurang sehat, kurang nyaman lah, ada yang salah pada kulit kepalanya atau rambutnya itu bisa bisa jadi disebabkan karena kekurangan sebakus gland atau kelenjar mikroskopis yang berada di vesikel rambut ini teman-teman. Jadi untuk uh, mencegahnya teman-teman tuh bisa melakukan pencegahan agar tidak tersumbat sehingga untuk menjaga kesehatan itu bisa dilakukan perawatan kulit seperti membersihkan dan melembabkan kulit. Oke, selanjutnya yaitu nasal atau hidung. Nah, hidung sendiri ini tersusun dari tulang rawan atau bisa disebut dengan kartilago, yaitu fungsinya kenapa sih uh, hidung ini terbuat dari tulang rawan, nggak tulang yang keras aja. Gimana teman-teman kalau misalnya jatuh atau kesenggol bisa langsung klek patah gitu dong kalau misalnya pakai
tulangnya tulang padat atau tulang keras, maka dibuatlah atau struktur hidung ini menggunakan tulang rawan atau cartílago. Nah, untuk fungsinya sendiri itu untuk memberikan struktur dan dukungan pada hidung serta membantu proses pernafasan. Nah, teman-teman tahu nggak kenapa hidung itu dibuat segitiga? Nah, bayangin aja kalau misalnya hidungnya bulat atau kotak, persegi panjang kayak gitu. Nah, kenapa sih hidung dibuat segitiga? Karena biar kita tuh ketika menghirup udara itu oksigennya tuh bisa tersebar ke kanan dan kiri. Jadi ada di dua arah, tidak hanya ke satu arah. Seperti itu. Kemudian tulang rawan hidung terutama terdiri dari tulang rawan hialin yang padat dan berisi dengan kolagen. Selain pada hidung, tulang rawan ini sendiri juga ada di berbagai bagian tubuh lain seperti sela-sela persendian, ujung tulang rusuk, saluran pernafasan, telinga, ruas-ruas tulang belakang. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian telinga. Seperti hidung, telinga juga memiliki kartilago atau tulang rawan yang merupakan tulang rawan elastis yang fungsinya sendiri untuk mempertahankan bentuk telinga dan memberikan fleksibilitas. Nah, daun telinga sendiri itu berfungsi untuk menangkap gelombang suara dari lingkungan sekitar dan menyalurkannya ke gendang telinga. Ini namanya daun telinga ya teman-teman. Kalau misalnya orang nggak punya daun telinga itu bisa aja kualitas pendengarannya atau kemampuan mendengarnya tuh bakal berkurang daripada berkurang drastis. Jadi kayak perbandingannya tuh beda banget antara seandainya orang tidak memiliki daun telinga dan memiliki daun telinga. Nah, adapun telinga sendiri ini memiliki rentan frekuensi yang dapat didengar manusia adalah 20 sampai 20 ribu Hz yang disebut dengan audiosonik. Nah, suara di luar rentang ini tidak dapat didengar manusia dan disebut infrasonik dan ultrasonik. Jadi ada gimana ya? Kita itu harus bersyukur karena kita diberikan rentang manusia mampu mendengar tuh 20 sampai 20 ribu Hz aja. Bayangin teman-teman kalau misalnya diberi kemampuan yang sangat-sangat lebih untuk mendengar lebih jauh dan lebih jago lagi lah. Itu tuh bisa kayak berkilo-kilo jauhnya, kalian tetap kebisingan, tetap dengar, itu bakal ngeganggu aktivitas kita. Terus hal-hal kecil misalnya yang benar-benar aslinya itu pelan terus kita bisa dengar itu bakal mengganggu banget. Dan alhamdulillahnya kita diberikan rentang kemampuan mendengar segini aja. Bayangin kalau misalnya kayak kelawar, aduh bener-bener bakal pusing banget sih, keganggu sama suara-suara yang ada. Nah, toraks sendiri ini adalah nama lain dari dada, terletak pada area tubuh antara leher dan juga perut. Toraks itu berisi organ-organ vital termasuk jantung, pembuluh darah utama, dan juga paru-paru. Toraks disongkong oleh tulang rusuk, tulang dada, tulang belakang, dan juga tulang belakang. Nah, otot tipis yang disebut diafragma memisahkan toraks dan juga perut. Kemudian regio abdomen atau regio perut. Nah, abdomen artinya sendiri merupakan bagian tubuh berupa rongga perut yang berisi alat pencernaan. Abdomen sendiri ini dibagi menjadi 4 dan juga 9 kuadran. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke ekstremitas atas atau anggota gerak atas. Nah, ekstremitas atas ini memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama bahu, yang yaitu hubungan antara lengan dan juga badan. Yang kedua yaitu lengan atas, yaitu tulang panjang yang terletak antara bahu dan juga siku. Yang ini teman-teman.
Di situ lengan bawah, yaitu terdiri dari dua tulang, yaitu radius dan juga ulna. Kemudian pergelangan tangan yang terdiri dari 8 tulang, dan yang terakhir yaitu telapak tangan. Kemudian selanjutnya ekstremitas bawah atau anggota gerak bawah. Nah, ekstremitas bawah sendiri adalah bagian tubuh yang meliputi pinggul, paha, lutut, tungkai, pergelangan kaki, dan juga telapak kaki. Ekstremitas bawah terdiri dari tulang, otot, tendon, ligamen, syaraf, pembuluh darah, yang kerjanya itu sama untuk memberikan dukungan, stabilitas, dan juga mobilitas pada ekstremitas bawah. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan anatomi laki-laki dan juga perempuan. Yang pertama yaitu dari bentuk tulang panggul. Di sini bisa dilihat bahwa tulang panggul pada perempuan ini lebih besar ya, teman-teman. Bisa dilihat di sini lebih besar daripada tulang panggul yang ada pada laki-laki. Kemudian glabella. Glabella ini kalau misalnya kita bahasa awamnya dahi ya. Nah, dahi pada laki-laki itu bentuknya melandai, landai ya teman-teman nih, landai. Kalau pada perempuan itu bisa aja datar atau bahkan nonong. Pada laki-laki sendiri glabella yang tegas, maka semakin melandai sehingga semakin maskulin gitu. Kalau sedangkan pada perempuan semakin nonong, semakin feminim. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan kadar hormon pada tubuh laki-laki dan perempuan juga dapat menimbulkan perbedaan ketebalan kulit pada wanita dan juga pada laki-laki. Jadi pada wanita itu cenderung lebih halus, lebih lembut ya kulitnya perempuan itu daripada kulit laki-laki yang dia itu lebih tebal 20 sampai 25% dari kulit perempuan. Selain itu yang bisa kita cermati biasanya dari struktur wajah yaitu tumbuhnya jenggot dan juga kumis. Pada laki-laki di sini bisa dilihat lebat sekali, pada perempuan tentunya tidak akan tumbuh jenggot dan juga kumis yang lebat. Mungkin bisa jadi ya ada perempuan yang memiliki kumis, cuman tidak akan setebal laki-laki seperti ini. Kemudian laki-laki itu memiliki rahang yang lancip. Nah, sebelah sini itu biasanya mereka lebih lancip daripada perempuan. Kalau perempuan biasanya nggak ada sih yang lancip-lancip kayak itu. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian yaitu sistem reproduksi pada manusia. Pada wanita, maaf. Nah, sistem produksi pada wanita ini memiliki beberapa fungsi. Selain untuk berhubungan seksual, sistem reproduksi pada wanita ini juga membantu seseorang untuk melakukan reproduksi. Nah, kemudian yaitu prosesnya. Prosesnya di sini sendiri dimulai dari ovarium akan menghasilkan sel telur, di mana sel telur ini kemudian diangkut ke tubang falopi selama ovulasi, di mana pembuahan oleh sel sperma itu dapat terjadi. Setelah telur yang dibuahi, eh, setelah telur itu dibuahi oleh sperma, kemudian bergerak ke rahim di mana lapisan rahim sendiri itu telah menebal sebagai respon terhadap hormon normal siklus menstruasi yang biasa disebut dengan siklus reproduksi. Kemudian untuk reproduksi laki-laki seperti ini ya, bisa dilihat. Ini adalah struktur-struktur reproduksi, organ reproduksi pada laki-laki. Kemudian kita masuk ke jantung. Kita harus mengenal dulu sih apa sih jantung itu sendiri gitu. Jadi jantung itu adalah
Suatu organ yang terletak di bagian tengah dada. Nah, tepatnya itu di sebelah kiri tubuh ya. Jantung umumnya itu memiliki berat sekitar 350 gram atau sebesar kepalan tangan orang dewasa. Nah, walaupun jantung ini itu kecil ya, apa namanya, ukurannya tergolong kecil, tapi jantung ini sangat memiliki banyak manfaat atau fungsinya itu sangat banyak dan berperan besar dalam kelangsungan hidup manusia. Kemudian cara kerja jantung sendiri. Nah, untuk cara kerja jantung ini salah satunya yaitu untuk peredaran darah ya. Nah, peredaran darah itu dibagi menjadi dua, yaitu peredaran darah besar dan juga peredaran darah kecil. eh, untuk peredaran darah kecil tuh dimulai dari bilik kanan jantung, kemudian dilanjutkan ke arteri pulmonaris, ke paru-paru, kemudian ke vena pulmonaris, kemudian ke serambi kiri jantung, dan yang terakhir ya, dan kembali lagi ke bilik kiri jantung. Nah, kemudian adapun peredaran darah besar itu dimulai dari bilik kiri jantung, kemudian ke aorta, selanjutnya ke pembuluh nadi, kemudian ke pembuluh kapiler, kemudian ke pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah, dan ke serambi kanan jantung. Ini gambar sistem peredaran darahnya seperti ini ya. Oke, selanjutnya. Nah, udah selesai nih teman-teman. Jadi kesimpulannya, eh, apa namanya, sistem pada manusia atau anatomi pada manusia itu hakikatnya sudah disesuaikan dengan fungsi yang dibutuhkan pada manusia itu sendiri dengan sebaik-baiknya oleh Sang Pencipta. Jadi tidak ada tuh kayak miskomunikasi atau adanya kesalahan dalam perancangan anatomi pada manusia karena memang dari diciptakannya manusia itu sudah didesain dengan sebaik-baiknya agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Baik, teman-teman, sekian dari saya. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat dan mudah dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.